Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Praise the Lord. Kita boleh masuk di minggu pertama di bulan yang baru, di tahun Shine and Glory, di mana Tuhan membuat hidup kita bersinar dan hidup kita dipermuliakan oleh Tuhan. Saya menyapa setiap Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona, ataupun Bapak Ibu Saudara yang ada di channel YouTube Pastor Verona Official. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kita percaya, kita imani, kita yakini hari ini adalah hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari di mana sepanjang hidup kita diberkati Tuhan, disertai Tuhan, ditolong Tuhan, dilindungi dan dijagai Tuhan, diproteksi dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus, bakteri, sakit, penyakit, malapetaka, dan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya menerima promosi Tuhan, anugerah Tuhan, sukacita yang besar dari Tuhan, dan terobosan demi terobosan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita percaya Tuhan setia untuk menggenapi firman-Nya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Selamat malam semua yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan juga di luar-luar kota Jakarta seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, Ambon, NTT, NTB, di seluruh tanah air Republik Indonesia, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, di Semenanjung, Sabah, Sarawak, Bapak Ibu Saudara yang ada di Singapura, Bapak Ibu Saudara yang ada di Timor Leste, Bapak Ibu Saudara yang ada di negara-negara lain yang senantiasa selalu 3 tahun kurang lebih tetap setia beribadah, berdoa, mendengar firman kabar baik, dan mengikuti siaran-siaran langsung yang Tuhan percayakan untuk saya pimpin dan saya gembalakan lewat siaran live seperti malam hari ini. Shalom bagi kita semua di malam hari ini. Halo, apa kabar Bekasi? Puji Tuhan. Malang, shalom, selamat malam. Bapak Ibu Saudara yang ada di kota Malang, Bapak Ibu Saudara yang ada di Surabaya, di Kendari, di Makassar, selamat malam, puji Tuhan, haleluya. Kita percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita hidup dalam janji-janji dan promosinya Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saya juga berharap malam hari ini ada banyak dari kita menerima kesembuhan dari Tuhan, ada banyak dari kita menerima pemulihan dari Tuhan, ada banyak dari kita menerima pertolongan serta menerima anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kuncinya dalam menjalani kehidupan ini, saudara dan saya mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara dan saya mempercayai kuasa Tuhan masih berkuasa. Yang ketiga, saudara dan saya kita mempercayai firman-Nya yang hidup. Dan yang keempat, saudara dan saya mempercayai janji Yesus yang pasti akan Dia genapi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu ragu, karena Tuhan kita, Yesus kita jauh lebih besar daripada segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Sekali lagi saya menyapa setiap Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Shalom, selamat malam bagi kita bersama. Jangan lupa hari ini karena minggu pertama kita akan masuk dalam perjamuan suci. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan roti dan anggur. Dan kita juga akan masuk dalam perjamuan suci ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan memperingati pengorbanan Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia berkata sudah selesai, it is finished. Dia sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tuhan di bumi ini untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Bapa di surga melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Malam hari ini kita akan memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami mengucap syukur kami boleh bertemu kembali, berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Anugerah-Mu Tuhan menolong kami, anugerah-Mu memberkati kami, anugerah-Mu memerdekakan kami. Kami mengucap syukur biar dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya
ibadah kami disertai oleh Tuhan. Ibadah kami ditolong Tuhan, ibadah kami menerima mujizat yang datangnya dari Tuhan. Pakai mulut kami, iman kami untuk menaikkan doa-doa. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan memerdekakan hidup kami malam hari ini. Kau mendengar doa kami dan Kau menyertai ibadah perjamuan suci kami di malam hari ini. Terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat Tuhan semua sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat malam, shalom bagi kita bersama jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Kita percaya hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari di mana Tuhan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita juga percaya, kita imani, kita yakini, kita percayai bahwa Tuhan beserta dengan hidup saudara dan saya. Tuhan menjagai kita, Tuhan melindungi kita dari segala mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan, virus bakteri, dan hal-hal buruk lainnya. Kita percaya di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini, di sepanjang bulan ini, hidup kita dipromosikan Tuhan, keluarga rumah tangga kita diberkati Tuhan, pekerjaan bisnis dagang usaha kita dibuat Tuhan berhasil. Selama saudara dan saya mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, percaya kepada janjinya, dan tetap hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus Yesus, maka saudara dan saya akan melihat mujizat terjadi atas kehidupan kita, terobosan menjadi milik bagian hidup kita, dan keberhasilan serta kesuksesan demi kesuksesan menjadi milik dari hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kuncinya percaya, imani, yakini bahwa apa yang Tuhan katakan itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Doa yang pertama saya ingin naikkan bagi setiap kita semua yang sedang menyaksikan siaran live ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami sakit penyakit, sudilah Bapak Ibu Saudara meletakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian tubuh-tubuh yang sakit. Izinkan saya berdoa. Siapapun jemaat Tuhan malam hari ini yang sedang mengalami kelebahan tubuh, izinkan saya berdoa. Saudara tumpangkan tangan atas tubuhmu yang sakit. Mungkin di bagian mata, telinga, jantung, paru-paru, lambung, kaki, syaraf, tulang, otot. Saudara punya masalah kanker, tumor, miom, kista, dan lain sebagainya. Mari letakkan tangan kananmu malam hari ini. Izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit. Orang sakit akan dijamah dan disembuhkan secara sempurna di dalam nama Yesus. Sembuhlah, pulihlah, lepaslah, bebaslah. Terima mujizat malam hari ini. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau terima mujizat. Apapun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saudara merdeka, saudara bebas, saudara terlepas, saudara dipulihkan. Terima kuasa, terima dalam nama Yesus. Saudara disembuhkan, yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, bisu berkata-kata, sakit penyakit apapun, Tuhan menyembuhkan hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan membebaskan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memulihkan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Syarala baba baba sakandara baba ya ulama ramba sakaya basakara lama sanda bayara lala baba. Oh rala baba ya karada baba ya kanana masakara lala basi sembrela la baba sakana mo ya karala basi kadada sorala la baba sik sikana maya kara masakara baya kara balala basi kadada basi kanama. Oh rabataka masaka ya rabasaka baya kana masaka ya baya kara laba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang di Facebook disembuhkan, yang di YouTube disembuhkan. Terima mujizat, terima kelepasan, terima pemulihan, terima tanda-tanda heran menjamah tubuhmu. Shambata kabaya karabasika damu sakaya rabalaba sakabaya kama sibaralala basakana mayakana masih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di Facebook ataupun di YouTube. Selamat malam buat setiap kita yang sudah bergabung secara live malam hari ini. Kotamu bagus, selamat malam. Manado, puji Tuhan, haleluya. Semarang, apa kabar? Cikarang, haleluya. Tangerang, Jakarta, Depok, Bandung. Shalom Miri, shalom. Mana nih? Johor, puji Tuhan. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Sarawak, di Kuching, shalom. Yang ada di Limbang, yang ada di Kota Kinabalu, shalom. Yang ada di Tawau, shalom bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan bekerja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, sudilah saudara membagikan siaran live malam hari ini. Bagikan di beranda-beranda Facebook, bagikan di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, family, keluarga, teman-teman pelayanan, dan lain sebagainya. Saudara share sebanyak-banyaknya agar menjadi berkat bagi banyak jiwa. Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saudara bagikan siaran live. Saya akan melanjutkan pokok-pokok doa di malam hari ini. Malam hari ini saya ingin berdoa untuk bisnis dan pekerjaan. Baik pria ataupun wanita, siapapun saudara yang sedang mengalami masalah bagian bisnis dan keuangan dan pekerjaan, izinkan saya berdoa malam hari ini. Dan saudara imani, yakini, percayai bahwa doa kita malam hari ini didengar oleh Tuhan. Tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya, yang di Facebook, yang di YouTube, mari sama-sama kita berdoa untuk ekonomi kita di malam hari ini. Tuhan Yesus, malam hari ini kami percaya Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memulihkan keuangan dan ekonomi kami. Engkau jagai keuangan dan ekonomi kami. Kalau hari-hari ini keuangan dan ekonomi kami merasa sedang lemah, merasa tidak menunjukkan grafik signifikan perkembangannya, kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan besar, anugerah Tuhan nyata. Tuhan, Engkau memulihkan keuangan kami, ekonomi kami, bisnis kami, pelayanan kami, dan seluruh aspek yang kami kerjakan. Selama kami takut akan Tuhan, tangan kanan Tuhan turun memberkati, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Pulihkan dagangan mereka. Pulihkan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Malam hari ini juga saya ingin berdoa untuk khususnya wanita-wanita. Ibadah Jumat yang lalu ada hampir 2.300 wanita yang bergabung, dan banyak yang terima mujizat, banyak terima kesembuhan, banyak yang tidak jadi bunuh diri karena mereka masih memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Izinkan saya, wanita-wanita, malam hari ini berdoa bagi setiap pergumulanmu. Mungkin malam hari ini engkau sakit, mungkin malam hari ini engkau sedang lemah, mungkin malam hari ini engkau sedang berbeban berat, tapi percayalah, anugerah Tuhan itu nyata. Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari saudara yang ketergantungan obat, saudara yang ketergantungan dengan apapun, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi wanita-wanita Kristus, mereka yang menumpangkan tangan kanannya di bagian-bagian tubuh yang sakit, yang sedang bergumul tentang ekonomi dan lain sebagainya. Kami berdoa, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit akan dijamah dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa.
Mereka dijamah, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka ditolong, mereka terima mujizat, mereka menerima segala yang terbaik dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ini doa kami. Wanita-wanita disembuhkan, dipulihkan dari setiap kanker, tumor, miom, kista, kelenjar genap bening, virus, bakteri, kelemahan tubuh, sakit penyakit lainnya. Tuhan tolong, Tuhan buat mujizat. Tuhan tolong, Tuhan buat mujizat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Wanita-wanita yang ingin hamil, letakkan tangan kananmu di bagian kandunganmu. Yang sudah menikah yang ingin hamil, letakkan tangan kananmu di bagian kandunganmu. Izinkan aku berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa biar wanita-wanita yang sudah bersuami yang ingin hamil, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, agar kandungan mereka bisa menghasilkan keturunan ilahi. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, demi nama Yesus. Aku berdoa Tuhan demi nama Yesus. Aku berdoa demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Malam hari ini kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita juga akan mendengarkan firman kabar baik. Dan nanti juga saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara, agar Bapak Ibu Saudara menerima segala yang terbaik, menerima pertolongan Tuhan, menerima mujizat Tuhan, menerima perkara-perkara dahsyat, besar, ajaib, luar biasa. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Saudara silakan bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Saudara silakan bagikan siaran live ini agar saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang terima kesembuhan, terima sukacita, terima damai sejahtera, terima pertolongan, terima mujizat, terima segala yang terbaik yang datangnya dari Tuhan lewat rangkaian ibadah di malam hari ini. Saya percaya yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang terikat akan dilepaskan, yang terbelenggu akan dibebaskan dengan kuasa Tuhan yang dahsyat, ajaib, luar biasa. Malam hari ini juga tidak lupa Bapak Ibu Saudara kita mari kita bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp. Saudara silakan bagikan, klik bagikan, klik bagikan, klik bagikan, sehingga saudara jadi berkat bagi banyak orang. Dan malam hari ini juga kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saudara siapkan roti dan juga siapkan anggur. Sebelum kita mendengar firman kabar baik, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara siapkan roti dan siapkan anggur. Kalau saudara tidak memiliki roti dan anggur, saudara bisa menggunakan roti ataupun biskuit ataupun cracker dan juga air teh saudara ya. Air teh sehingga kita bisa sama-sama masuk dalam perjamuan suci di malam hari ini. Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam perjamuan suci. Terima kasih Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita pegang roti di tangan kanan, dan mari bersama-sama kita dengarkan firman yang akan menuntun kita dalam perjamuan suci di malam hari ini. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita makan roti perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh rala masa kamu ya karamasi. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh rala basika namanya karala masa kana namanya. Oh rela basika dabaya karala baya kana masa karala baba. Oh rala mama karala basika da baba baya rala masa. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu yang terpecah, yang menyelamatkan kami, yang membela kami, yang menolong kami. Sabau kaya rabata kabasika dadaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darahmu Tuhan. Dan sekarang mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan baik-baik. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubah hidupku. Ku dijadikan baru, haleluya. Ku dijadikan baru, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, aku berdoa bagi semua jemaat Tuhan, ribuan jemaat Tuhan malam hari ini. Mereka disembuhkan, mereka dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Darah yang kudus, darah yang suci, darah yang mulia. Tubuh yang mulia yang terpecah di kayu salib, yang menanggung setiap dosa pelanggaran kami, yang memulihkan keadaan kami, membersihkan kesalahan pelanggaran dosa kami, dan mentahirkan dan melayakkan kami selama-lamanya. Sehingga kami bukan hanya layak di hadapan Bapa, tapi kami diperkenan masuk dalam perjamuan suci anak domba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami ingin dengar firman kabar baik. Berkata-katalah Engkau Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Selamat malam bagi kita bersama. Kita sudah berdoa, kita sudah perjamuan suci. Saatnya malam hari ini kita akan mendengar firman kabar baik. Namun sebelum kita mendengar firman kabar baik, adalah baiknya Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama melayani Tuhan dengan cara membagikan siaran live ini, siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, dan di seluruh digital sosial media kita, sehingga kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diberkati lewat firman, dan banyak orang disembuhkan lewat doa-doa kita. Mari kita siapkan hati kita. Yang di Facebook silakan bagikan, yang di YouTube silakan bagikan. Saya sapa sekali lagi, selamat malam bagi kita semua yang sudah bergabung dalam siaran live. Ada ribuan jemaat Tuhan, baik di Facebook ataupun di channel YouTube Pastor Verona Official. Malam hari ini firman Tuhan akan
bertemakan, malam hari ini firman Tuhan akan bertemakan tentang bersandar penuh kepada Yahweh atau bersandar penuh kepada Tuhan. Nah, saudara dan saya sebagai orang percaya, saudara dan saya sebagai orang Kristen, saudara dan saya sebagai domba di tengah-tengah kumpulan serigala ini, maka saudara dan saya harus mau bersandar penuh kepada pribadi Tuhan. Karena kekuatan hidup orang percaya terletak kepada Tuhan. Dasar fondasi iman kekristenan adalah Tuhan. Tuhan di sini artinya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin dalam perjanjian lama kita kenal dengan namanya YHWH atau kita kenal sebagai Yahweh. Tetapi dalam perjanjian baru kita mengenalnya dengan sebutan nama Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Nah, saudara dan saya sebagai orang percaya, kita harus bersandar penuh kepada Tuhan. Karena memang hanya Tuhanlah tempat pertolongan kita. Saudara dan saya yang ingin hidup tenang, saudara dan saya yang ingin hidup dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan, pastikan Tuhan menjadi sandaran bagi hidup kita. Pastikan Tuhan menjadi tumpuan hidup kita. Hari-hari ini saudara yang sedang mengalami masalah, hari-hari ini saudara yang sedang mengalami pergumulan, kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami masalah kasus hukum dan lain sebagainya, pastikan saudara bersandar kepada Tuhan. Pastikan saudara dan saya bergantung penuh kepada pribadi Tuhan. Nah, ini yang mau kita pelajari di malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bersandar penuh kepada Yahweh atau kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-40 ayatnya yang kelima. Mazmur pasal ke-40 ayat yang kelima dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Mazmur pasal ke-40 ayat yang kelima bagian A dikatakan demikian: berbahagialah orang yang menjadikan Yahweh sebagai sandarannya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ayat ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Daud. Daud berkata, berbahagialah orang yang menjadikan Yahweh sebagai sandarannya. Atau kata lainnya, berbahagialah orang yang bergantung penuh hidupnya kepada Tuhan. Tahukah saudara siapa yang mencatat dan menulis firman Tuhan ini? Dia adalah seorang raja. Seorang raja yang memiliki kedudukan. Seorang raja yang memiliki pangkat. Seorang raja yang memiliki popularitas. Seorang raja yang dihormati, ditakuti, disungkani, dihargai, dicintai oleh rakyatnya. Seorang raja yang memiliki kekuatan ribuan pasukan. Seorang raja yang memiliki seluruh ornamen, baik itu dalam berperang, kekayaan, kemasyuran, materi, dan lain sebagainya, yang memberikan, sekali lagi saya ulangi, yang memberikan nasihat ini adalah seorang raja, seorang yang berhasil, seorang yang kedudukannya ada di atas, seseorang yang memiliki kekayaan, kedikdayaan, memiliki segalanya. Tapi raja tersebut memberikan pesan kepada saudara dan saya di malam hari ini bahwa berbahagialah orang yang menjadikan Yahweh sebagai sandarannya. Daud mengerti betul, Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi peperangan demi peperangan, dalam memimpin rakyatnya, dalam memimpin kerajaannya, dalam menghadapi musuh-musuhnya. Daud tidak mengandalkan kehebatannya. Raja Daud tidak mengandalkan ribuan tentaranya. Raja Daud tidak mengandalkan nabi-nabinya. Raja Daud tidak mengandalkan imam-imam yang ada yang mengelilingi kerajaannya. Tapi dia mengambil satu langkah jauh lebih dari apa yang biasa orang pikirkan. Dia mencari Yahweh, dia mencari Tuhan, dia mencari Elohim Abraham, Ishak, Yakub, dan dia bersandar kepadanya. Ada banyak hari-hari ini kita sebagai orang percaya
tidak lagi mau mengandalkan Tuhan, tidak lagi mau bersandar kepada pribadi Tuhan, tidak lagi mau bergantung penuh kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang percaya. Hari-hari ini dia bergantung, bersandar penuh kepada kekuatannya sendiri, kepada kepintarannya sendiri, kepada kekayaannya sendiri, kepada kemasyurannya sendiri. Sehingga pada akhirnya mereka bertemu dengan jalan-jalan buntu. Mereka berjumpa dengan pintu-pintu yang tertutup. Dan mereka mengalami kegagalan demi kegagalan. Sehingga hidup mereka mengalami stres, mengalami tekanan, dan mengalami depresi. Dan banyak dari mereka yang juga mengambil keputusan-keputusan bodoh pada akhirnya. Karena hanya didasari, hanya dibangun karena dia mengandalkan kekuatannya. Dia bersandar kepada pengetahuan, dia bersandar kepada pangkatnya, dia bersandar kepada kedudukannya. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan yang hatinya melekat kepada Tuhan. Bukan hanya Yeremia menyadari firman Tuhan ini, tetapi seorang raja yang bernama Daud pun mengerti, ketika aku menghadapi Goliat, aku bersandar kepada Tuhan. Ketika aku merobek mulut singa, ketika aku menghancurkan beruang yang ingin memakan 3 ekor kambing domba penggembalaanku, maka aku bersandar penuh kepada Tuhan. So nggak heran Daud hidupnya berhasil. So nggak heran hidupnya Daud menjadi raja. So nggak heran hidupnya Daud mengalami kelimpahan dan lain sebagainya. Kalau hari-hari ini saudara ingin hidup dalam kesuksesan, ingin hidup dalam karir yang baik, kalau hari-hari ini saudara ingin mengalami hal-hal dahsyat, bisnis berhasil, pelayanan berhasil, rumah tangga penuh dengan harmonis, rumah tangga penuh dengan berkat Tuhan, saudara, mari kita mulai belajar bersandar kepada Tuhan. Sama seperti Daud menasihati kita semua bahwa berbahagialah orang yang bersandar kepada Yahweh. Berbahagialah orang yang kekuatannya adalah Tuhan. Berbahagialah orang yang hatinya, yang pikirannya, yang telinganya terfokus hanya kepada Elohim Yahweh. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa hari-hari ini kita banyak kecewa? Mengapa hari-hari ini kita banyak terluka? Rumah tangga pada akhirnya berpisah. Suami istri pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Anak dan orang tua pada akhirnya memilih untuk mengambil langkah-langkah bodoh. Kita pada akhirnya berpisah dengan orang tua. Orang tua dan anak memiliki keputusan yang salah, sehingga mereka pada akhirnya menjadi musuh karena mungkin mereka bersandar kepada kekuatannya sendiri. Tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan. Oleh karenanya kita perlu bersandar kepada Tuhan. Oleh karenanya kita perlu bersandar kepada Yesus. Oleh karenanya saudara dan saya, kita perlu bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Saya masuk dalam inti khotbah saya di malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa orang yang bersandar kepada Yahweh atau bersandar kepada Tuhan hidupnya menjadi berbahagia? Kenapa ketika saya bersandar kepada Tuhan hidup saya jadi berbahagia? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena Yahweh atau Tuhan memberikan hidup saudara dan saya ketenangan. Apa yang seperti dikatakan dalam Mazmur pasal ke-62 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Untuk kepala musisi menurut nada suara Yedutun, Mazmur Daud. Sesungguhnya jiwaku tenang di dalam Elohim. Dari dialah datang keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, perlindunganku. Aku tidak akan tergoyahkan. So Daud ngerti betul bahwa ketika saya bersandar kepada Elohim Yahweh, maka hidup saya jadi berbahagia. Kenapa saya berbahagia ketika kita bersandar kepada Tuhan? Karena Tuhan selalu memberikan kita ketenangan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan
selalu memberikan kita ketenangan. So nggak salah Perjanjian Baru mengatakan demikian. Yesus yang berkata, "Mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kuncinya datang pada saya, datang pada Yesus, maka Yesus akan menukar kelemahan saudara dengan kekuatan, pergumulan saudara dengan pertolongan, sakit penyakit saudara dengan kesembuhan. Kuncinya saudara dan saya mau bersandar kepada Tuhan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan berbahagia. Berbahagia di sini artinya saudara dan saya akan mendapatkan ketenangan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, bukankah hari-hari ini ada banyak orang kaya, ada banyak orang yang setengah kaya, ada banyak juga orang miskin, maaf ya. Mereka semua berlomba-lomba untuk mencari ketenangan. Tapi masalahnya, di mana kita bisa menemui, di mana masalahnya kita bisa menjumpai, mendapati ketenangan tersebut. Kalau kita pergi ke pub, pergi ke diskotik, memakai narkoba, tidur, seks bebas, dan melakukan hal-hal buruk dan lain sebagainya, kita hanya mendapatkan ketenangan yang sifatnya temporary. Padahal manusia membutuhkan kita ketenangan demi ketenangan. Tuhan memberikan kita ketenangan yang kekal. Kalau hari-hari ini saudara sedang galau, kalau hari-hari ini saudara sedang berbeban berat, kalau hari-hari ini saudara sedang bermasalah, ekonomi sedang goyang, bisnis sedang bermasalah, rumah tangga sedang bermasalah, saudara lagi ketakutan, saudara lagi khawatir, saudara lagi cemas, saudara llagi tertekan dengan pergumulan hidup hari-hari, ingatlah, firman Tuhan berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud sadar betul ketika dia diudak-udak dengan Saul, ketika dia diudak-udak dengan musuh-musuhnya, ketika dia diudak-udak dengan raja-raja lain, dengan pasukan-pasukan dari bani-bani yang lain. Daud menyadarkan dirinya, aku tenang ketika aku dekat dengan Tuhan. Aku boleh saja raja, aku boleh saja punya singgasana, aku boleh saja punya segala kemasyhuran. Tanpa Tuhan, hatiku gundah gulana. Tanpa Tuhan, hatiku akan semakin tertekan. Tanpa Tuhan, hidupku tidak akan mungkin mendapat ketenangan. So Daud ngerti betul, kalau saya mau tenang, kerajaan saya mau tenang, rumah tangga saya mau tenang, hari-hari saya mau tenang, masa depan saya mau tenang, nggak ada cara lain. No other ways. Kita datang kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan ketenangan. So, no wonders. Jangan heran sama orang-orang yang sepertinya dia nggak punya uang, dia nggak punya kedudukan, dia nggak terkenal, dia nggak punya pangkat, status, kedudukan yang baik, tapi kok hidupnya tenang, hidupnya aman, hidupnya nyaman, kayaknya nggak ada rasa tertekan dan lain sebagainya. Karena dia dekat dengan Tuhan, dia tahu. So, Maria, Perjanjian Baru katakan, dia memilih bagian yang gak bisa diambil oleh banyak orang. Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Waktu kita mendengarkan sabda Tuhan, waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita mendengarkan perkataan Tuhan, perkataan itu mententramkan jiwa kita, menenangkan roh kita, tubuh dan jiwa kita. Kalau hari-hari ini saudara ingin mendapatkan ketenangan, nggak ada cara lain, tidak ada tempat lain selain saudara dan saya bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa orang yang bersandar kepada Yahweh hidupnya menjadi berbahagia? Yang pertama tadi dikatakan bahwa apa? Karena Yahweh memberikan hidup kita ketenangan. Jadi yang kedua, mengapa orang yang bersandar kepada Yahweh, orang yang bersandar hidupnya kepada Tuhan menjadi berbahagia? Yang kedua, karena Yahweh memberikan hidup kita kepastian. Karena Tuhan memberikan hidup kita kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan memberikan hidup saya kepastian. Semua yang menyaksikan video ini sama-sama katakan dengan saya, Tuhan memberikan saya kepastian. Tuhan memberikan saya kepastian. Tuhan memberikan saya kepastian. Kepastian untuk hari esok saya, kepastian tentang masa depan saya,
kepastian dalam karir dagang usaha saya, kepastian dalam studi sekolah saya, kepastian dalam rumah tangga dan keluarga saya, kepastian dalam pelayanan saya, kepastian dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Tuhan pasti akan menjagai dan mengelilingi kita dari segala yang jahat. Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Tuhan pasti juga akan memberkati kita. Tuhan memberikan banyak kepastian demi kepastian bagi orang yang hidup bersandar, percaya kepadanya. Kalau hari-hari ini saudara sedang gelisah, sedang gundah, sedang ketakutan, sedang khawatir, sedang cemas, ingat firman Tuhan hari ini mengatakan Tuhan memberikan saudara dan saya kepastian. Mazmur pasal 23 ayat 4 dan 6 dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, garis bawahi ya, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. So, Daud sedang mengalami lembah bayang-bayang kematian. Diudak-udak tentara musuh, diudak-udak tentara dari raja-raja dari seluruh bani-bani yang ada, diudak-udak oleh musuh, ingin dibunuh berkali-kali. Tapi Daud berkata, I never afraid about all the danger situation because you always be with me. Sebab Engkau selalu besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Ayat 5, Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Saudara, jadikanlah Tuhan atau jadikanlah Yahweh satu-satunya tempat sandaran hidup kita. Yang kedua, ajarilah diri kita sendiri untuk terus bergantung penuh dengan pribadi Tuhan, dengan pribadi Yahweh. Ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, saudara tidak akan dikecewakan. Ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, saudara tidak akan dipermalukan. Ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, pintu yang tertutup akan dibukakan olehnya. Ketika saudara dan saya percaya dengan firman Tuhan, jalan-jalan yang buntu, Tuhan akan berikan jalan-jalan yang baru. Ketika saudara dan saya mengandalkan dan percaya kepada Tuhan, lihatlah, kita diangkatnya jadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan lebih dari segala yang ada, kepintaran kita, kekuatan kita, pangkat kita, uang kita, kedudukan kita, maka hidup saudara dan saya akan dipromosikan, diangkat, ditinggikan, dimuliakan, dan banyak melihat dan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Amin. Hari ini andalkanlah Tuhanmu, bersandarlah kepada Tuhan, dan janganlah bersandar dengan pengertian kita sendiri. Firman Tuhan berkata dengan jelas, berharaplah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Apa yang sudah Tuhan taruh di hatiku sudah aku bagikan malam hari ini. Bersandar kepada Tuhan adalah satu keputusan yang tepat sekali. So Tuhan, inilah komitmen kami. We want to depend on you for every situation and every circumstance. So depend on you is a good decision for our life. In Jesus' name we pray together. Hallelujah. Together we say amen, amen, amen. Saudara, terima kasih saudara sudah mengikuti siaran live ini dari awal pertandingan hingga akhirnya. Sudah berdoa perjamuan suci dengan firman. Dan saya berdoa kepada ribuan jemaat Tuhan, sepanjang minggu depan kita akan diberkati. Kita akan menerima banyak anugerah, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat mengembalikan persembahan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Saudara bisa mengembalikan perpuluhan di bawah nomor rekening ini. Saudara bisa memberikan persembahan juga di bawah nomor rekening ini, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi pada kita kasih karunia.
dunia, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, berlimpah-limpah. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Haleluya. Amin.